Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Apa kabar anda semuanya? Mudah-mudahan anda semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun juga, dan tentunya diharapkan bersemangat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anda semuanya, pembelajaran kita pada hari ini itu pada bab 4, mengagungkan Allah SWT dengan tunduk pada perintahnya. Dengan materi kita pada hari ini adalah tentang materi sujud syukur. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah yang pertama, dengan pembelajaran model jigsaw, serta didik mampu merinci pengertian sujud syukur beserta sebab-sebabnya. Yang kedua, dengan pembelajaran discovery, serta didik mampu memproyeksikan tata cara sujud syukur. Yang ketiga, setelah kegiatan pembelajaran, serta didik mampu mendeteksi hikmah sujud syukur. Yang keempat, setelah kegiatan pembelajaran, serta didik mampu mempraktikkan tata cara sujud syukur berdasarkan kondisi tertentu. Sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, angka baiknya kita awali dengan merenung dan bertafakur. Apakah kita sudah terbiasa melakukan atau mempraktikkan sujud syukur di dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebenarnya kalau kita renungkan, banyak hal yang mengharuskan kita itu untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Coba kita perhatikan di lingkungan sekitar kita. Bahkan ada saudara kita yang untuk bernafas saja dia butuh dibantu oleh alat seperti oksigen. Untuk berjalan dia dibantu dengan tongkat. Untuk mendengar dia dibantu dengan alat dengar dan lain sebagainya. Dan kita perhatikan, apakah orang-orang yang kita sebutkan tadi, mereka itu berputus asa dengan kondisinya? Kita lihat tidak, Ananda. Bahkan mereka tetap menjalani hidup mereka dengan optimis dan menerima kondisinya dengan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian dari contoh yang kita sebutkan tadi, kita sebagai manusia atau sebagai orang yang Allah sudah berikan kepada kita kesehatan, kecukupan, apakah kita sudah mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tersebut sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mata yang terang. Apakah sudah kita gunakan untuk melaksanakan untuk melihat yang baik-baik? Kita diberi oleh Allah telinga yang jernih untuk bisa mendengar. Apakah
kita sudah manfaatkan untuk mendengarkan hal yang baik-baik. Dan begitu juga organ tubuh kita yang lain seperti tangan dan kaki. Apakah kita sudah fungsikan nikmat yang telah Allah berikan itu pada hal-hal kebaikan yang Allah ridhoi? Maka dalam hal ini Ananda, apakah kita sudah menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah Allah berikan tersebut? Untuk mengungkapkan rasa syukur, kita dapat mengungkapkan rasa syukur itu kapan saja. Mulai kita bangun tidur sampai kita melakukan aktivitas kita yang lain, seperti kita pergi bekerja, pergi sekolah, dan bahkan kita pergi bermain seperti bermain sepak bola. Kita bisa melakukan atau mengungkapkan rasa syukur itu dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan untuk mengungkapkan rasa syukur itu pun juga bermacam-macam, beragam. Mulai dari mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, atau seperti pada materi kita sekarang, yaitu melakukan sujud syukur. Dan tidak hanya itu, termasuk juga dengan bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan lebih jauh daripada itu adalah meningkatkan ibadah kita dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan dengan sesama manusia. Setelah kita melakukan refleksi tadi, selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi kita pada pembahasan ini. Pada materi sujud syukur ini, di antara pembahasan kita adalah pertama, makna sujud syukur, kemudian yang kedua, sebab-sebab sujud syukur, kemudian yang ketiga, tata cara sujud syukur, dan yang terakhir materi kita, pembahasan kita pada pertemuan materi ini yaitu hikmah sujud syukur. Berikutnya kita masuk pada pengertian daripada sujud syukur. Sujud syukur berarti berlutut serta menundukkan kepala sampai ke lantai sebagai persyaratan hormat dan tunduk. Syukur menurut bahasa adalah berterima kasih, sedangkan pengertian sujud syukur adalah sujud yang dilakukan bila seseorang memperoleh kenikmatan atau rahmat dari Allah SWT dan terhindar dari bahaya atau bencana. Jadi Ananda, pengertian sujud syukur di sini ada secara bahasa dan ada secara istilah. Yaitu secara bahasa, syukur berarti berterima kasih, sedangkan secara istilah, pengertian sujud syukur itu adalah sujud yang kita lakukan karena dua sebab, yaitu yang pertama karena kita memperoleh nikmat dari Allah SWT, kemudian yang kedua karena terhindar dari bahaya atau bencana. Adapun dalil yang menjadi dasar hukum untuk melaksanakan sujud syukur ini adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dari Abu Bakrah, mengenai bunyinya, an Abi Bakrah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amran yasurruhu aw bushra bihi qarra sajidan syukran lillah, yang artinya dari Abu Bakrah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW apabila datang kepadanya suatu yang menggembirakannya atau suka,
beliau langsung sujud untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas tentang sebab-sebab sujud syukur seperti yang sudah disebutkan di awal tadi pada pengertian sujud syukur. Sebab-sebab sujud syukur itu ada dua, yaitu memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika terhindar dari bahaya. Pertama kita bahas memperoleh nikmat dari Allah. Apa contohnya? Contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ketika Ananda juara kelas, ataupun ketika Ananda juara dalam perlombaan ataupun turnamen sepak bola dan lain sebagainya, yang sifatnya adalah satu hal yang menggembirakan kepada hati kita, suatu kelebihan yang Allah berikan kepada kita, maka dalam hal ini kita sunahkan untuk melaksanakan sujud syukur, tidak hanya pada mengucapkan alhamdulillah saja, tapi diwujudkan dalam bentuk perbuatan dengan melakukan sujud syukur. Kemudian yang kedua adalah terhindar dari bahaya. Terhindar dari bahaya ini seperti yang ada pada, kita contohkan di gambar, kita ketika kondisi terjadi gempa atau musibah dan alhamdulillah kita berada dalam keadaan selamat, walaupun kondisi rumah kita hancur dan rusak, tetapi kita, keselamatan jiwa kita, Allah berikan kepada kita keselamatan, maka dalam hal ini juga kita harus atau disunahkan juga untuk melaksanakan sujud syukur. Dan tidak hanya itu, ketika kita bepergian jauh, kembali kita dari bepergian jauh itu dan Allah berikan kepada kita perjalanan yang lancar, maka itu pun juga disunahkan bagi kita untuk melaksanakan sujud syukur. Seperti kita pergi ke Jakarta, atau yang sering dicontohkan adalah seperti seorang yang pergi naik haji, melaksanakan rukun ibadah, melaksanakan ibadah haji, kemudian selesai melaksanakan ibadah haji, kembali ke tanah air dalam kondisi yang selamat, maka sering kita temukan, kita lihat orang melakukan sujud syukur. Dan ini adalah suatu hal yang Rasulullah SAW sunahkan, Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, dan hukumnya sunat kita lakukan. Lalu bagaimana cara melaksanakan sujud syukur itu? Melaksanakan sujud syukur itu ada ketentuan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara tata caranya adalah yang pertama, kita menghadap kiblat, kemudian niat untuk melaksanakan sujud syukur. Kemudian yang ketiga, sujud seperti sujud dalam salat dengan membaca doa sebagai berikut: Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian yang kelima, salam. Di antara hikmah dari sujud syukur itu adalah yang pertama, terhindar dari sifat sombong. Seorang yang melakukan sujud syukur akan menyadari sehebat apapun seorang hamba, maka dia tetaplah seorang hamba yang wajib merendahkan diri kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, memperoleh kepuasan batin. Ketika dia
melakukan suatu dengan sebaik-baiknya, kemudian ia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hasil yang dia dapatkan, maka di sanalah ia akan merasakan kepuasan batin yang tidak akan dirasakan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, hikmah dari sujud syukur itu adalah merasa dekat dengan Allah. Ketika seseorang mendapatkan kenikmatan ataupun terhindar dari bahaya, dia melakukan sujud syukur. Ketika posisi sujud itu adalah posisi di mana seorang hamba merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, hikmah dari sujud syukur itu adalah memperoleh tambahan nikmat. Ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, terhadap nikmat yang telah aku berikan, maka aku akan tambah nikmat kepadamu. Tapi sebaliknya, jika kamu kufur, mengingkarinya, maka azabku sangatlah pedih, kata Allah. Terima kasih banyak Bapak sampaikan kepada Ananda yang sudah mengikuti video pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada video pembelajaran ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Akhirnya Bapak sampaikan, akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.